aplikasi tambah organik Nusantara atau TON untuk persiapan lahan. Dan sekarang kita akan melakukan urutan-urutan pemakaian aplikasi TON pada saat lahan ini masih belum ada airnya atau saat persiapan lahan. Sekarang kita ikuti, sekarang mulai dari bagaimana kita membuka botol tonnya, kemudian bagaimana kita membuat indukan atau cairan utama dari ton itu. Mari. Nah, ini inovasi dari distributor di lapangan. Jadi ton ini di blender ya, dengan menggunakan alat blender. Tapi ini alternatif saja, jadi pemakaiannya tidak harus seperti ini karena ton ini sudah dalam kondisi, kebetulan ton ini sudah dalam kondisi yang sudah dicampur dengan air. Yang masih anu tidak ada. Baru ya? Baru gitu Pak? Yang baru? Yang baru. Yang baru. Gak apa-apa. Kita akan sekarang mulai dengan membuka botol ton ini. Untuk diketahui bahwa ton ini bentuknya adalah padat. Sekarang juga sangat sederhana sekali. Ya. Kita lihat, jadi bentuknya adalah pada seperti ini. Tadi yang sudah dilakukan pemblenderan itu adalah sudah dalam bentuk siap untuk dilarutkan ke konsentrasi yang lebih encer. Ini adalah indukannya atau biangnya. Orang Jawa mengatakan biangnya. Jadi satu botol ya Pak ini ya Pak. Satu botol kemudian dijadikan indukan, kemudian nanti ini akan dilarutkan dalam 20 liter air seperti yang kita lihat ini. Ya, kita sekarang kita melakukan pengadaan untuk mencampur ton yang sudah kita larutkan tadi atau dari biangnya atau dari larutan induk tadi, kemudian kita masukkan dalam brim, kurang lebih ini ukurannya sekitar 100 liter ya. Ini nanti selanjutnya akan kita pompa untuk disiramkan ke lahan. Setelah rata, kemudian kita aplikasi ke lahan. Mempermudah cara penyebaran, ini digunakan pompa ya untuk menyedot air dari drum ini. Kemudian dari pompa ini langsung seperti yang kita lihat di lahan itu. Ya, seperti yang kita lihat sekarang ini merupakan cara yang paling cepat supaya ton ini bisa dapat diratakan di lahan. Namun demikian, Mitra NASA tidak harus meniru cara seperti ini. Prinsipnya adalah bagaimana supaya ton yang sudah larut tadi itu bisa kita ratakan di lahan, atau kita siramkan di lahan sampai merata. Sekarang kita akan melakukan aplikasi untuk pemakaian ton pada lahan yang sudah ada udangnya atau bandengnya. Jadi sekarang kita lakukan pengambilan larutan ton ya yang sudah kita siapkan. Ya, sudah cukup. Selanjutnya
Selanjutnya pemirsa, Mitra Nasa, jika sudah memasuki tahap budidaya, setiap 20 hari sekali dilakukan penebaran ton dengan cara seperti yang kita saksikan ini. Cukup sederhana sekali. Kita tinggal jalan keliling, mengelilingi tambak kita, terus kemudian kita lakukan penyebaran seperti yang sekarang kita saksikan ini. Ini dilakukan setiap kurang lebih sekitar 20 hari sekali. 1 hektarnya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 botol. Bisa juga untuk menggantikan ton ini pada saat budidaya, itu digantikan dengan POC Nasa, kurang lebih kebutuhannya sekitar 4 sampai 5 botol setiap 20 hari sekali per hektarnya. Mitra Nasa, pada kesempatan ini kita menyaksikan hasil dari budidaya udang windu yang dilakukan pada lahan kurang lebih sekitar 6.000 atau 7.000 meter persegi dengan pada datar yang sangat rendah, yaitu kurang lebih sekitar 1.000 ekor. Ini dengan menggunakan aplikasi ton kurang lebih sekitar setengah botol. Kita saksikan ini hasilnya pada saat usia kurang lebih sekitar 4 bulan sudah mencapai size kurang lebih sekitar 20 atau per kilonya isi 20 ekor. Ya, saya akan memegang bagaimana tingkat kesehatan atau kondisi kesehatan dari udang. Ya, kita lihat dulu ini. Ya, sangat sehat sekali. Kita lihat sekarang. Besarnya. Dari sisi kesehatannya kita lihat sangat sempurna sekali, semua alat tubuhnya lengkap. Ya, mulai dari alat yang paling vital yaitu antenanya lengkap, kakinya juga tidak ada yang rusak, ekornya juga demikian. Ini keras sekali dan ini bagian khususnya ya itu isi penuh yang menandakan udang ini makan plankton. Nah, khususnya adalah maksudnya penuh. Ya, sekarang kita akan melihat sosok Mitra Nasa yang sudah mengaplikasikan ini, yaitu Bapak Haji Soleh di daerah Tegowo ya. Jadi pemirsa, beliau inilah yang sudah menggunakan ton untuk lahan beliau ini. Walaupun kemarin ya kita jujur saja, Pak Haji ini pernah mengaplikasikan di lahan kurang lebih 9 hektar dan masih belum berhasil, tapi beberapa lahan yang lainnya berhasil menggunakan produk ton. Lahan luas berapa Pak Haji? Luasnya lahannya? 9 hektar. Yang totalnya? Totalnya sekitar 65 hektar ya. Yang udah pakai ton berapa Pak? Ya pakai ton sudah habis hampir 5 dus. 5 dus itu untuk lahan berapa hektar itu? Untuk 65 ya. Sekarang mulai persiapan lahan lagi untuk aplikasi di tingkat mulai dari awal ya Pak Haji ya. Terus ini Pak Haji, kira-kira perkembangannya setelah menggunakan ton bagaimana Pak Haji? Ya agak lumayan baik. Nyatanya ini 2 bulan sudah mencapai yang sebelah sini nih Pak Haji ya. Ceknya sudah mencapai 50, 60 ini sudah bulan, sudah 2 bulan. Kalau ini sudah 4 bulan Pak Haji. Ini sudah 4 bulan ini. 4 bulan. Terus yang lainnya masih ada lagi ya? Menggunakan ton selain yang di sini nih Pak Haji ya? Iya, di tambaknya ini sudah kemarin itu. Yang sudah panen Pak Haji ya? Belum ya? Sudah semua. Sudah semua ya? Itu hasilnya bagaimana Pak Haji? Ya hasilnya ya lumayan lah Pak. Ya, artinya masih dicoba sih lumayan. Oh iya iya. Dibandingkan yang lainnya tidak pakai gimana? Yang tangga-tangganya itu? Oh, udah sampai ketinggalan. Oh berarti panennya masih sampai ketinggalan hasilnya itu. Ada keunggulan ya Pak Haji? Ada keunggulan. Oh iya. Kalau ini sudah besar, kayak bibitnya kok bagus, hampir 4 ton ini Mas. Sekitar 4 ton. Bisa panen sampai 4 ton ya Pak? 4 ton. Terus kemarin yang panen yang sebelah sana berapa ton? Ya 6,5 kuintal.
6,5 ya. Itu kebanyakan itu loh, kakapnya itu loh. oh, kakapnya juga ikut besar. Gitu, ya. Kakapnya itu 1,5 kilo, 1 kilo besarnya. Dapat 4 kintal anak puluhan. Kakapnya toh. Kakapnya toh. Terus yang lainnya nggak ada lagi Mas? Selain yang panen lagi? Ya tinggal satu. Yang umur 2 bulan. Itu yang pakai ton. Itu mencapai 1 bulan lagi sudah panen. Dari umurnya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sudah 40. 40 ya? Kira-kira 40. Berarti kurang 1 bulan lagi ya? 40 besarnya. Ya sekitar 1 bulan lagi ya bisa 35, 30. Ya, 3 bulan. Itu Pak, kemarin tonnya habis berapa itu Pak? Itu 5 botol ya? Botol saja. Itu lahan berapa hektar? Sekitar kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Kebesarannya berapa rian Mas? Itu 20 rian. 20 rian berarti 100.000 ya? Kira-kira hasilnya berapa Mas? Kira-kira Ya kalau tidak ada unsur masalah penyakit kakap, kita akan dapat kintal, 1 ton bisa. Kalau 25 teknya. Kalau teknya 25. Tapi sebelum menggunakan ton, hasilnya gimana? Ya, agak lumayan. Kurang ya? Sekarang kurang lumayan. Jadi sudah ada peningkatan berarti ya? Sudah ada peningkatan pakai ton itu sudah ada peningkatan. Terus anunya apa? Pupuk kimianya? Oh, saya tak pakai saya. Saya tak pakai. Sekarang kita pakai. Sekarang ini tak pakai. Di mana Anda berada, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemanenan udang faname di lokasi uji coba pemakaian pupuk NASA dengan pupuk ton untuk budidaya udang faname. Dari kejauhan nampak lahan telah siap. Sebelum dilakukan pemanenan, kita lakukan dulu penyedotan air dengan mesin sehingga memudahkan pengambilan udang. Dan pengambilan udang ini dilakukan pada pagi hari. Perlu diketahui bahwa luas lahan ini sekitar 1.500 meter persegi dengan jumlah tebar benur 65.000. Dan kalau kita lihat dari hasil pemanenan ini nampak sekali angka kehidupan sangat tinggi, sekitar 70% dari hasil sampling yang telah dilakukan. Ya, sangat terlihat jumlah tangkapannya cukup memuaskan. Nah, inilah penampakan dari udang faname. Sementara pengambilan udang terus berlangsung. Ya, Anda bisa melihat di sini udangnya sangat bersih
Ginsang juga cukup bersih, ekor sangat lengkap, kemudian tubuh juga sangat padat sekali. Ini menunjukkan bahwa udang ini hidup dalam lingkungan yang sehat. Dan juga terbebas dari mikroorganisme atau bakteri atau penyakit. Ini menjadikan bukti bahwasanya penggunaan ton dan penggunaan NASA ini sangat baik sekali dalam membentuk lingkungan tambak yang sehat bagi udang faname. Ya, semua alat-alat lengkap ini menunjukkan udang betul-betul dalam kondisi yang sehat. Saluran pencernaan juga tanpa temu, kanggelinya juga bersih, parapat juga menunjukkan warna yang cerah dan badan tidak keropos. Pakan tambahan yaitu berupa pelet. Pada kesempatan ini kita mengambil kurang lebih 1 hingga 1,5 kilogram. Kemudian sementara itu kita siapkan air secukupnya, diberikan ke ember. Lalu kita beri 1 tutup pupuk NASA untuk 1 kilogram hingga 1,5 kilogram pakan udang. Ya, setelah pupuk NASA kita campur ke dalam air secukupnya, kemudian kita tuangkan pakan udang berupa pelet ke dalam ember. Ya, untuk seterusnya kita aduk merata. Ya, diusahakan jangan terlalu basah. Yang terpenting pupuk nasanya bisa merata. Kemudian nanti setelah didiamkan sebentar agar sedikit mengering, baru kemudian pakan udang tersebut diberikan kepada udang. Dan pada kesempatan ini lahan yang kita berikan adalah untuk lahan udang windu, ya, untuk udang windu. Dan kalau Anda bisa melihat di sebelah sana, itu adalah pemberian udang faname yang kita lakukan. Ini adalah untuk lahan udang windu. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara pemakaian pupuk NASA dengan pupuk ton, itu bisa Anda baca pada panduan produk pupuk organik NASA, kemudian juga tambah organik ton yang bisa Anda minta atau Anda peroleh dari para distributor NASA. Kemudian berikut ini kita juga akan melihat bagaimana pemberian ton untuk reklamasi atau untuk terapi air, ya. Kita ambil 10 liter air tambak setempat, kemudian kita berikan kurang lebih 5 hingga 7 sendok pupuk ton yang kemudian kita aduk.
hingga merata sehingga ton itu terlarut dalam air. Ya, cara-cara ini juga sudah dijelaskan pada buku panduan pemakaian pupuk ton untuk tambak yang bisa Anda peroleh lewat distributor PT NASA di lapangan. Ya, sementara dilakukan pengaduan, Anda bisa melihat larutan ton nampak kecoklat-coklatan. Ya, akhirnya lautan ton itu ditebarkan merata ke seluruh tambak. Dan jadwal pemberian ton ini bisa Anda baca juga dalam buku panduan pemakaian pupuk ton yang telah dikeluarkan oleh PT NASA. Kemudian pemirsa, Anda telah melihat bagaimana penerapan pupuk NASA dan pupuk ton untuk meningkatkan kualitas dari lingkungan tambak udang windu. Ya pemirsa, pada kesempatan yang sama kita juga melakukan pengecekan anco pada petak lahan di sebelahnya, di mana petak lahan di sebelahnya ini diberi udang windu atau digunakan untuk memelihara udang windu. Ya, Anda bisa melihat penampakan dari udang windu ini sangat sehat sekali pada anco ini. Ya, dengan tubuh yang lengkap dan sehat, ini menunjukkan udang windu ini hidup pada lingkungan yang sangat sehat, dan ini tentunya adanya pengaruh atau adanya perlakuan pupuk ton dan pupuk NASA ini mampu menciptakan lingkungan yang sehat bagi hidup udang windu. Ya, karapasnya sangat bersih sekali dengan tubuh yang sangat padat. Ya, tentunya ini memberikan keuntungan tersendiri bagi petambak udang windu. Dan pada 2 minggu lagi ini akan kita lakukan pemanenan. Ya, sementara pengecekan anco terus dilakukan. Ya pemirsa, diharapkan dengan adanya teknologi ton dan NASA ini memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi para petambak-petambak di Indonesia untuk meningkatkan hasil budidaya udang windu. Dan pemberian ton dan pemberian NASA, di samping Anda tadi melihat di tayangan di depan tadi, Anda juga bisa membaca buku panduan pupuk ton dan pupuk NASA yang telah dikeluarkan oleh PT NASA. Ya, sementara Pak Ali juga mencoba mengambil atau melakukan cek anco. Dan mencoba memperlihatkan ya, lebih dekat lagi. Ya, inilah penampakan dari udang windu dengan tubuh yang sangat lengkap, dengan tidak adanya penyakit yang ada di tubuhnya. Ini memberikan suatu harapan yang besar bagi petani tambak untuk mendapatkan produksi yang optimal. Perlu diketahui, pupuk ton dan pupuk NASA ini tidak diperjualbelikan di toko, melainkan dapat Anda dapatkan
melalui para distributor NASA di lapangan. Ya, di sini Pak Ali dengan Bapak Insinyur Sumarno juga melakukan pengamatan pada petakan pemanenan udang putih atau udang faname, yaitu petak di sebelahnya. Ya, seperti yang Anda lihat ini, pemanenan dilakukan dengan cara melakukan alat atau dengan cara menggunakan alat jala. Tetapi setelah airnya habis, ini pemakaian jala tidak bisa dilakukan lagi, melainkan dengan cara mengambil satu persatu dari lahan. Ya, inilah lingkungan lahan untuk uji coba pemakaian pupuk NASA dan pupuk ton, serta penerapan teknologi dengan menggunakan closed system, serta penyaringan air, seperti yang telah Anda lihat pada tayangan di depan. Dengan menggunakan teknologi ini, ternyata mampu memberikan hasil yang sangat baik, mengurangi resiko adanya penyebaran penyakit, dan memberikan tingkat kehidupan yang sangat tinggi bagi udang windu maupun udang faname. Ya, nampaknya masih cukup banyak yang tersisa setelah dilakukan penjalaan tadi. Dan ya, di tengah-tengah pemanenan ini juga kita menemukan beberapa udang windu dengan size yang cukup besar. Ya, kurang lebih ini mungkin size 15 atau size 20. Anda bisa melihat perbandingannya dengan pupuk NASA. Ya, diharapkan penayangan video ini memberikan informasi tambahan bagi para petambak-petambak di seluruh Indonesia untuk menggunakan pupuk NASA dan pupuk ton sebagai terapi penyihatan air dan lingkungan tambak. Demikian tim NASA melaporkan dari Pekalongan. Saat ini tahap budidaya apa ini yang dilakukan? Ini tadi tahap pemanenan totolan, umurnya 54 hari dari juknil 32. Yang digunakan produk dari NASA itu apa saja dan habis berapa itu? Dari produk NASA yang pertama ton, yaitu sebanyak setengah botol ton sebelum saya kasih benur. Dan dalam tahap pemberian pakan itu saya beri pop NASA sebanyak 1 botol NASA, 1 botol Viterna. Dosisnya 1 tutup untuk berapa kilo pakan? 1 kilo pakan. 1 kilo pakan. Biasanya yang terbagus sebelum menggunakan NASA ini keluar berapa ya? Belum menggunakan 8% ya? Ya. Padahal kemarin itu sebelum dalam tahap pemeliharaan itu terkena limbah, yaitu yang bersifat unsur kimiai, karena di selokan ada yang mencuci obat yang mengandung beracun sehingga masuk ke kolam saya ini, itu dampaknya yaitu udangnya stres. Kemarin sudah kelihatan pada kepinggir-pinggir, saya lihat sangat banyak yang stres. Alhamdulillah dengan cara saya kurangi, saya ganti air dan saya beri dengan tambak organik, ternyata dapat diatasi. Di kesehatan untuk tokolan saya amati sangat sehat. Kami dalam melaksanakan panen tadi dalam jumlah 15.500 ekor, saya lihat yang mati cuma sekitar 100 ekor saja, dan kelihatan udangnya sangat besar dan kelihatan jernih. Padahal itu kalau dilihat
baru umur 54 hari. Biasanya kita panen dalam umur 60 hari. Jadi efisien waktu sekitar 6 hari. Setelah dipanen mau dikemanakan, Mas? Yang 15.500 ini saya bagi dua. Jadi yang saya tanam sendiri sebanyak 10.000 ekor. Sedangkan yang saya jual 5.500 ekor. Silakan Pak Beliau untuk menjelaskan bagaimana hasilnya, pemakaian nasa bagaimana. Ya, tadi kita panen udang galah dalam umur 90 hari dari totalan umur 50 hari. Luasnya berapa ini? Luasnya sekitar kurang lebih 400 meter persegi. Adapun dalam menggunakan pupuk organik nasa, kemarin kita gunakan ton, kita lakukan pada tahap awal pemeliharaan udang tersebut, serta dengan bulan pertengahan udang tersebut dipelihara. Adapun untuk menggunakan nasa, kita campur dengan menggunakan nasa serta filternya kita campur dengan pakan. Satu tutup itu kira-kira untuk berapa kilo pakan? Satu tutup kira-kira 1 sampai 1,5 kilo pakan. Kapasitasnya ton, yaitu menghabiskan satu kolam ini menghabiskan 1 botol ton, 1 botol filterna, dan 1 botol nasa. Biasanya untuk tebaran 5.000 dengan panen umur sekian 90 hari ini, itu pakannya habis berapa? Berdasarkan pengalaman Mas Priyo. Biasanya itu pakannya habis 225 kilo. Yang sekarang cuma habis 175 kilo. 1 kilogram pakan itu harganya berapa, Mas? Rp4.600. Adapun kita tadi dapat panen sebesar 83 dengan perincian 56 kilo masuk ke restoran dari harga petani sebesar Rp35.000, dan yang akhir itu dihargai 25. Kita selama 90 hari satu kolam dapat keuntungan 1 jutaan lebih. Sebelum menggunakan nasa itu kurang maksimal hasilnya. Setelah kita menggunakan nasa, saya lihat hasilnya cukup bagus. Yang biasanya dengan tebaran 5.000 di daerah tanah berlempung atau tanah liat, itu biasanya keluar target sebesar 75 kilo. Tadi sudah dilaksanakan panen, hasilnya dari tebaran 5.000 kita dapat 83 kilo. Pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus ini banyak petani-petani yang di daerah lain mengalami kerugian seperti daerah Minggir. Tadi ada informasi bahwa tebaran 5.000 dan totalan dapat mendapatkan konsumsi cuma 11 kilo. Terus ada juga yang cuma dapat 9. Pemirsa Nasa, kemarin kita sudah mendapatkan hasil wawancara pada saat pertengahan budidaya. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil setelah melewati proses panen. Bagaimana hasil panen yang sudah Bapak dapatkan sekarang? Alhamdulillah sekarang saya hari Selasa setelah saya panen, hasilnya juga puas. Usia panen sekarang berapa hari ini Pak? 47 hari. Biasanya berapa hari? 3 bulan. Biasanya 3 bulan, sekarang 47 hari. Kira-kira size-nya berapa atau naik berapa ini? Sekarang size-nya itu ya kira-kira 40-50 ya. Biasanya untuk mendapatkan 40 sampai 50 itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Sekarang cuma sekitar 47 hari
sudah bisa panen. Bisa Pak. Itu 47 hari itu dari gelondongan atau dari belut? Dari bijen. Bijen itu gelondongan Pak ya? Iya. Gelondongan usianya berapa Pak? Usianya kira-kira ya 1 bulanan. Berarti total sekitar 74 hari dari benur ya Pak ya? Dari benur. Itu tebarnya kemarin 1,5 rian Pak ya? Iya, ikan 7.000. Nggak sampai ya berarti ya? Kira-kira bisa memperkirakan hasil panennya berapa kilo Pak? Kira-kira ya 1 kintal 25 kilo. Itu Bapak mendapatkan uang berapa itu Pak kalau dijual? Ya kira-kira uang 6 jutaan lah. Kemarin tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali Pak ya? Tidak. Hanya menggunakan ton 3 botol. Terus kemudian nasanya diternak 1, nasa 1. Itu total beli produk-produk dari nasa ini berapa rupiah Pak? 240 ya. Biasanya kalau pakai pupuk kimia habis berapa kintal Pak? Pemirsa Nasa, pada kesempatan ini tim Nasa sedang berada di Desa Mawarjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini tim Nasa sedang berada di tengah-tengah tambak milik Pak Haji Safik, di mana tambak ini membudidayakan udang windu, dan beliau sudah menggunakan produk-produk dari Nasa. Dalam hal ini adalah yang khusus untuk tambak udang, yaitu tambak organik Nusantara atau TON. Selamat pagi Pak. Pak Haji Safik, mungkin Pak Haji Safik bisa menceritakan kepada kami mengenai keberhasilan Bapak untuk budidaya udang ini. Jenis udangnya udang apa Pak? Udang windu. Udang windu Pak ya? Iya. Udang windu. Kemudian luas lahan yang ditanami udang ini berapa? Ya sekitar 3.000 meter persegi Pak ya? Iya. Kemudian jumlah sebarnya berapa? Jumlah sebaran yang kemarin itu 20.000 dan yang ini sekarang yang sedang kita lihat sekarang ini 15.000. Berarti Pak Safik sudah menggunakan 2 kali ya? 2 kali. Satu petak sebar 20.000, Ya, satu petak 15.000. Ya. Terus kemudian ton yang dipakai berapa Pak? Yang dipakai saya yang pertama cuma 1 dan nasa 3, yang ini juga cuma 1, nasa 1. Satu nasa 1. Iya. Cara pemakaiannya gimana Pak? Cara pemakaiannya saya campurkan langsung ke dalam air. Dalam air ya? Cara menyampurannya gimana Pak? Cara penyampurannya diaduk, kemudian diremet-remet biar encer, lalu Kemudian disebar, ditebarkan keliling gitu Pak ya? keliling sampai bisa merata. Usia berapa Pak? Usia yang pertama itu saya panen itu usia sekitar 2 bulan 20 hari. Belum ada 3 bulan. Nah yang ini, yang kita lihat ini, kita panen ini sekitar 3 bulan seminggu. Pemberian tonnya? Pemberian ton setelah 1 minggu beri ton. Setelah 1 minggu tebar, Ya, berikan ton. ton. Ya. Terus kemudian pemberian nasanya? Pemberian nasa dicampurkan dengan pakan, lalu dihentikan sekitar 1 menit biar masuk dalam pakan tersebut, kemudian kita taburkan pakan. Pakan yang dipakai pakan pabrik? Pakan pabrik. Pabrik Pak ya. Terus kemudian mungkin Pak Safik bisa menceritakan pada kami bagaimana perkembangan udang yang Bapak budidayakan ini setelah menggunakan ton? Ya alhamdulillah perkembangannya bisa besar karena di daerah sini tidak ada orang yang menanam udang itu bisa berhasil. Sementara ini karena musimnya mungkin karena musim tidak bagus, kata-kata orang-orang banyak udang-udang yang mati kok. Saya berhasil sendiri. Apa karena menggunakan ton ini karena lantaran ini begitu. Oh gitu Pak ya. Ya. Terus kemudian perkembangan dari airnya sendiri selama budidaya gimana? Airnya sendiri saya tidak pernah memasukkan air dari luar. Oh, gitu, Air ya. dari dalam terus mulai dari pertama. Jadi langsung. pakai air itu terus ya? Saya putar terus, saya gitu buang ya. sini sama masukkan lagi, buang sini sama masukkan lagi. Bagus sekali. Kemudian kondisi warna airnya dalam hal ini planktonnya mungkin? Planktonnya bagus, ya. ya. Sehingga pertumbuhan udangnya ya begitu sehat. Selama Bapak budidaya ini sebelum-sebelumnya berhasil terus Pak ya? Ya tidak. Ya ini 2 kali ini Iya, ya? 2 kali ini. 2 kali setelah menggunakan ton ini Pak ya? Kata ini ya. Terus kemudian mungkin Pak Safik bisa memprediksi atau memperkirakan dari yang dipanen ini dan hasil yang kemarin bisa diceritakan pada Hasil yang kemarin yang saya tabur 20.000 itu sekitar 2 kintal. 2 kintal Pak ya? 2 kintal. Dengan rata-rata 130, 140, 25 gitu. Dapat uang berapa? Dapat uang 7.500.000.
7.500.000 dari modal berapa? Dari modal sekitar 2 juta. 2 juta Pak ya, sudah dengan tonnya Pak ya? Dengan sudah komplit. Dan sekarang kira-kira 1 kintal, sekitar 15.000. 1 kintal Pak Ya, ya? dengan kas ya sama 30, 25. Hasilnya itu kalau 1 kintal itu 4 juta. 4 juta dari 4 juta dari modal sekitar 1.500.000. 1.500.000 Ya. berarti sudah ada Sudah ada keuntungan yang banyak. Mungkin terakhir nih Pak, Pak Taufik bisa memberikan pesan kepada para petambak di Nusantara mengenai keberhasilan Bapak ini. Silakan Pak. Ya, pesan saya pada semua petani tambak, dengan ragu menggunakan ton. Coba saja menggunakan ton supaya bisa seperti saya. Ya kita itu berusaha, maksudnya itu lantaran semua sih nggak salah. Sekarang ini saya megang langsung, kita amati. Tubuhnya cukup keras. Bagian ekornya tidak gripis, sehat. Kaki renang dan kaki jalannya juga cukup kuat. Kemudian antenanya, ya, di mana ini merupakan alat untuk kemoreseptor pergerakan. Size dari udang ini adalah sekitar 25. Demikian kami tim NASA melaporkan dari Desa Morjo, Kecamatan Kaliwungi di Kabupaten Kendal. Salam NASA. Pemirsa NASA, pada kesempatan ini kami tim NASA sedang berada di Desa Mario, Kecamatan Pondrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kami sekarang ini sedang berada di tengah-tengah hamparan lahan tambak, di mana dari beberapa petaan yang ada di sini sudah ada yang menggunakan produk-produk dari NASA. Dalam hal ini adalah tambak organik Nusantara. Di samping kanan kami ini adalah beberapa petambak yang sangat peduli dengan kondisi tambaknya dan sekarang sudah mengaplikasikan atau menggunakan tambak organik Nusantara ini. Untuk mendapatkan penjelasan secara detail, kami akan mewawancarai petambak secara langsung. Selamat sore Pak. Selamat sore. Namanya siapa Pak? Rasid. Berapa luasnya ini Pak? Apa? 2,5 hektar ya. Iya. Untuk lahan 2,5 hektar ini berapa jumlah udang yang ditebar di sini Pak? 10.000 Pak. Udangnya 10.000, sekarang kira-kira size-nya sudah 19 ya. Iya. Kemudian untuk bandengnya berapa ekor Pak? 5.000. 5.000 bandeng, 10.000 udang. Bagaimana tingkat keberhasilan tambak Bapak setelah menggunakan pupuk ton ini? Kalau dibanding dari yang dulu-dulu Pak ya, jauh lebih mengurangi biaya. Kemudian hasilnya cukup memadai. Sekarang umurnya berapa Pak? 35 tahun Pak, tambaknya. Sedang pengolahan mulai dari pertamanya tidak pernah berhasil, tidak pernah ilmunya. Selama 35 tahun tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Sekarang Sudah naik ilmunya gara-gara ton. ini sekarang ada udang dan bandeng ya, yang dicampur jadi satu ya. Itu sudah berumur berapa sekarang? Umur 2 bulan Pak. Bagaimana perkembangan selama 2 bulan itu? Setelah menggunakan ton, kalau dilihat hasilnya cukup baik. Saya pernah pakai Pak pupuk di bawah ini 3 ton. Biasa. Pupuk makro Pak ya? Makro, ya. NPK ya? NPK. Sekarang menggunakan produk dari PT NASA ini, dalam hal ini ada ton, itu berapa botol Pak? Hanya 2 botol. Hanya 2 botol. 2 botol. Bisa bertahan sampai 2 bulan Pak ya? Ya. Kemudian kira-kira besarnya sampai usia 2 bulan ini ikannya berapa? Kemudian udangnya 1 kilo berapa? Kalau udangnya saya lihat sudah bisa naik 1 kilo. Sedangkan udangnya naik 9. 19. 19 1 kilo. 19 1 kilo Pak ya. Kemudian ikannya 5. 5 1 kilo. Sekarang usia 2 bulan ini ya. Itu sudah 2 bulan. Oke. Kemudian ini Pak, cara pakai Bapak ton 2 botol tadi pada saat apa? Sudah ada airnya. Sudah ada airnya. Sudah ada airnya. Baru saya hambur di pintu air masuk. Langsung 2 botol ya. 2 botol. Pada saat masukkan air. Pada saat masukkan air. Jadi air yang bawa keliling gitu ya. itu NASA.
Saya larut dulu di ember. Oh gitu. Iya. Terus kemudian langsung dihambur perlahan-lahan begitu. Sementara air masuk di pintu air. Ini sebelum menggunakan ton itu hasilnya seperti apa? Nggak pernah berhasil, Pak. Nggak pernah. Baru sekarang ini berhasil. Jadi insya Allah ditunggu kalau bisa dipanen 1 bulan akan datang. Hasil panennya nanti kira-kira dapat berapa? Oh, kalau udangnya diperkirakan cuma 400 kilo, Pak. Udangnya sekitar 400 kilo ya. Ikannya kira-kira nanti perkiraan panennya dapat berapa, Pak? Dapat 1 ton 700. 1 ton 700 itu kalau hidup semua, Pak ya. Kira-kira kalau saya ambil 70% sekitar 1,2, 1,3, Pak ya. Sebelum menggunakan ton, Pak, Bapak kan menggunakan pupuk urea ya? Urea dengan SP36. Berapa, Pak? 3 ton. 3 ton, Pak ya. Dengan jumlah ikan itu 30.000 gagal karena tidak ada makanannya ikan. Kemudian sekarang ini Bapak masih menggunakan urea enggak? Enggak. Untuk yang sudah menggunakan ton ini sama sekali enggak menggunakan? Enggak. Hanya ton saja. 2 botol itu saja. Ya. Pupuk makro kurang lebih sekitar 3 ton itu habis uangnya berapa, Pak? 4.200.000. Enggak ada hasilnya sama sekali, Pak ya? Enggak ada hasilnya. Kemudian sekarang menggunakan produk dari PT NASA ton itu berapa botol? 2 botol hanya 126.400. 126.400 ya. Dan diperkirakan hasilnya sekitar 1,2 untuk bandengnya, sekitar 300 sampai 400. Pokoknya kalau saya ditunggang Pak untuk yang foto 90% pengurangan modal dari modal pupuk biasa. Bagaimana tingkat kesuburan dari lumut sebagai pakan bandeng dan plankton sebagai pakan udang? Kalau planktonnya cukup lumayan. Kemudian lumutnya gimana, Pak? Tadi perkembangannya katanya selama 35 tahun belum pernah lumut seperti sekarang. Tidak pernah selama 35 tahun itu diolah, tidak pernah naik lumutnya. Nah, nanti ada ini tahun baru bisa muncul lumut. Ya. Pada saat ini kebetulan kita sudah juga didatangi oleh beberapa petambak yang sangat tertarik dengan perkembangan ton yang ada di sini. Saya akan membandingkan dengan hasil petambak yang belum menggunakan ton. Namanya Pak siapa, Pak? Pak Ismail. Pak Ismail belum menggunakan produk dari NASA, ton ini, Pak ya. Perkembangan dengan menggunakan ton ini gimana pendapat dari Bapak? Kalau saya bandingkan dengan kuku-kuku yang lalu, kita biasa pakai tidak begitu pertumbuhannya. Tidak sebesar ini, Pak ya? Tidak sebesar. Tapi karena adanya menggunakan lagi itu, ada lagi pertumbuhan yang baru. Makanya kita ini tetap tertarik untuk menggunakan itu, Tom. Pemirsa NASA tadi sudah mendebatkan penjelasan dari Bapak Rashid yang sudah menggunakan ton walaupun cuma 2 botol. Ternyata beliau cukup berhasil dengan budidayanya. Dalam hal ini adalah untuk bandeng dan udang. Kemudian Pak Ismail selama ini belum menggunakan ton, jadi beliau juga mengakui bahwa perkembangan dari lahan budidaya dalam hal ini adalah bandeng dan udang yang sudah menggunakan ton ternyata jauh lebih bagus dibandingkan lahan yang belum menggunakan ton. Demikian kami meliput dari Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tim NASA, reporter Fahmi Rosadi, kameramen Joni Rianto melaporkan dari lahan tambak. Sana satu perintah, jumpa lagi dengan tim liputan Saksian NASA. Yang saat ini kita berada di Desa Manatau, Pak, Kecamatan Bonto, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk meliput saksian penggunaan pupuk tambak bergaris Nusantara dan garis cair NASA pada budidaya udang windu. Yang pada saat ini kita berada di
tambak milik Bapak Haji Amir Arsyad atau Bapak Desa. Gimana Bapak ini? Untuk lebih jelas tentang penggunaan pupuk tambak segar Nusantara dan manfaat yang telah dirasakan, kita ikuti wawancara dengan Bapak Haji Amir Arsyad. Selamat siang Pak Haji. Ini kita ingin lebih jauh berbincang-bincang tentang penggunaan pupuk ton pada lahan Bapak ini, bidang ya Pak. Sebelumnya saya tanyakan berapa luas empang yang menggunakan pupuk ton dan nasa ini Pak? Penebaran saya Pak, kebetulan saya punya lokasi ini luasnya kurang lebih 50 are ya, dengan penebaran 5.000 ekor. Kemudian Bapak ini menggunakan pupuk ton sama nasa Pak ya? Iya. Jadi yang memperkenalkan pupuk ton sama nasa ini siapa Pak? Iya, kebetulan karena umur ulang saya ini 1,5 bulan, terus ada salah satu namanya Pak Makhluk ya yang memperkenalkan pupuk nasa ton. Saya langsung mempergunakan. Alhamdulillah panennya ya cukup memuaskan. Jadi penggunaan pupuk ton dan nasa ini setelah umur berapa itu Pak? Ya, saya pakai setelah udang saya itu berumur 1,5 bulan. 1,5 bulan Ya, baru menggunakan ton sama nasa. Iya. Cara menggunakan pupuk tonnya bagaimana Pak? Ya, caranya saya ambil kasih masuk di ember, terus saya siram. Ya, saya siram. Sekali pemakaian ini pupuk tonnya berapa? Kebetulan saya pakai Pak itu tiap minggu. Setiap minggu sekali? Iya, setiap minggu sekali. Jadi setiap perlakuan pupuk tonnya berapa? Saya ambil itu karena saya belum tahu persis apa namanya, sehingga saya itu ukur dari itu botolnya itu Pak. Iya, satu botol pakai air, saya langsung aduk, saya siram. Kemudian untuk PUC nasanya, ini penggunaannya bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah bagus Pak. Caranya Pak, campurkan dengan pakan Pak? Iya. Kemudian itu yang pasangannya saya juga setelah saya masak jagung. Setelah masak sama tebarkan, saya campur dulu Pak, iya dengan air, terus saya sebar. Jagung rebus Pak ya? Iya, jagung. Setelah direbus, kemudian direndam dengan ukurannya berapa nasanya ini Pak? Ukurannya karena saya baru Pak, 1 ember itu saya biasa pakai 2 tutupnya ini. 2 tutup Iya. untuk merebus berapa kilo jagung? 5 liter. 5 liter jagung? Iya, 5 liter. Kemudian sampai budidaya selesai, ini masing-masing produk ini menghabiskan berapa botol Pak? Kebetulan saya pakai Pak cuma 2 botol. Ya, satu botol ini, satu botol. Kemudian panennya umur berapa Pak? Panen, alhamdulillah itu boleh cukup 3 bulan Pak, 80 hari Pak. Size-nya Pak? Size-nya 29-30. 29-30. Jadi angka kehidupannya kira-kira berapa Pak? Angka kehidupannya itu mencapai kurang lebih 70%. 70%-an ya. Terus hasilnya Pak? Hasilnya totalnya berapa ini panennya? Hasil totalnya panennya ya 170 kilo. Nah, kemudian dulu pada saat pengolahan lahan itu karena pupuk ton baru mengenal, pemupukannya dulu pakai pupuk Pak urea. Iya, saya pakai pupuk urea dengan TSP. Berapa kilo itu Pak? 25 kilo urea, 25 kilo TSP. Terus itu jagungnya itu sampai panen menghabiskan berapa liter? Kemudian jagungnya sampai panen menghabiskan kurang lebih 50 liter. Kemudian setelah menggunakan ini ya, potong sama nasa ini, tentunya Pak Haji bisa membandingkan dengan panen yang dulu sebelum menggunakan ini, bagaimana Pak? Sebelum menggunakan pupuk nasa ini, sebelumnya biasanya panen dengan penebaran 10.000, biasanya cuma sampai 70 kilo, 50 kilo. Iya. Size-nya berapa biasanya? Size-nya kadang 35, 31, 32. Jadi bukannya lebih kecil ya Pak? Iya. Jadi ada peningkatan size ya Pak, sekitar dari 35 menjadi 29-30 Pak ya? Ya, ada peningkatan size-nya sekitar 3 ekor, 4 ekor, yang dulunya size 35 menjadi 29-30.
kemudian dari segi hasilnya, timbangannya juga meningkat Pak ya? Iya, dari timbangannya juga meningkat, dari waktunya juga, ya alhamdulillah dengan setelah menggunakan pupuk NASA ini, maka saya panen umur 80 hari lebih kurang. Biasanya umur berapa Pak? Biasanya umur kurang lebih 3 bulan, 3 bulan setengah sampai 4 bulan. Jadi bisa mempercepat panen juga bisa panen umur 80 hari. Iya. Sebelumnya dari 3 bulan sampai 4 bulan Pak. Iya. Terus tonasenya juga meningkat Pak ya? Iya. Dulu berapa Pak? Saya sebar 5.000 ekor, saya bisa dapat sampai 120 kilo. Kalau dulu? Kalau dulu ya maksimal 30 sampai 50. Dengan penebaran 10.000. Penebaran 10.000 hanya 70 ya. Iya. Kemudian untuk ini berapa harga jualnya Pak dengan size 30 itu? Ya, yang baru-baru ini karena kebetulan harga udang agak turun, harganya itu 50 Pak. 50.000 per Iya, kilo. 50.000 per kilo. Tapi bila dibandingkan dengan dulu sudah ada peningkatan Pak. Iya. Kemarin ini mendapatkan uang berapa Pak dari penjualan udang? Kemarin karena kebetulan 120 sudah mendapat kurang lebih 6 juta. 6 juta. Iya. Kalau dulu Pak dengan mendapatkan 70 kilo itu mendapatkan berapa? Ya biasa sampai 4 juta, 3 juta setengah. Hanya 4 juta, 3 juta setengah ya. Berarti sedangkan penggunaan ini tanpa menata ini habis berapa rupiah Pak? Ya harganya Pak 100.000 dengan 2 botol. 2 botol 100.000. 100.000. Bisa meningkatkan penghasilan atau keuntungan sekitar dari biasanya bisa menghasilkan kurang lebih 2 juta. Oh, berarti bisa meningkat, jadi lebih meningkatkan keuntungan 2 juta Pak. Iya. Mungkin Pak Haji punya semacam pesan atau rencana untuk ke depan ini tetap menggunakan atau gimana Pak? Iya, alhamdulillah memang saya rencanakan Pak karena saya coba berhasil. Untuk apa namanya jangka kedepannya itu ya saya akan tetap menggunakan pupuk beton dengan NASA. Baik Pak Haji, terima kasih atas wawancara kita dan semoga ini menjadi informasi yang berharga bagi petambak yang lain Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Demikian pemirsa NASA tercinta, bincang-bincang kita dengan Bapak Haji Amir Asyad yang telah merasakan kegunaan dan peningkatan keuntungan dari penggunaan pupuk tambak organik Nusantara dan PUC NASA pada budidaya udang windu dari Kabupaten Maros bersama para distributor di Kabupaten Maros. Reporter Hakim dan kameramen Fahmi Rosyadi melaporkan dan kami ucapkan sampai jumpa pada kesaksian penggunaan produk dari PT NASA selanjutnya. Salam NASA. Salam NASA.